Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya ulangi ya, ada hadis yang sangat tajam dalam Syiah yang kurang lebih artinya barang siapa yang puasa seumur hidup dan tidak tidur malam seumur hidupnya serta matinya membela Islam, syahid di antara kedua bukit terhormat di Mekah. Oh nggak salah Safa Marwah. Ini setiap saya bawa ini selalu saya bawa kalau nggak salah lah. Lantaran barangkali nggak sempat untuk mencarinya di mana itu. eh eh, tapi dia tidak berwilayah atau berimam kepada Ali bin Abi Thalib, maka seluruh amalnya tadi batal, sia-sia. Ingat ya, ini untuk para tamu khususnya, bahwa dalam Syiah orang kafir atau orang ahli sunnah atau orang sesat tidak semuanya mesti masuk neraka. Orang kafir yang masuk neraka adalah orang yang telah tahu kebenaran Islam, yang sudah datang Islam kepadanya. Begitu juga selain Syiah. Dalam Syiah diyakini mereka akan celaka kalau dia sudah tahu kebenaran Syiah. Tapi kalau masih belum tahu bahwa Syiah benar, dan dia masih meneliti, misalnya tanya sana tanya sini, dia berusaha untuk memahami, tetapi karena tidak paham terus dia berkesimpulan bahwa madhabnya lebih baik ketimbang Syiah, itu masih diterima di dalam Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait ini tidak kayak Wahabi yang kalau nggak sama dolala wa kullu dolala finnar. Syiah bilang yang tidak Syiah dolala, sesat. Tetapi tidak semua kesesatan mesti menghasilkan murka Tuhan. Tidak. Apalagi ikhwanana yang mempunyai tahajud, sholat, puasa. Orang kafir saja kalau dia walaupun ya sudah tanya sana sini misalnya, sudah sesuai dengan kemampuan dirinya dan menurut akal sudah cukup penelitiannya, kemudian lantaran dia belum paham menyimpulkan bahwa agama dia lebih bagus dari agama Islam, itu pun masih diterima oleh Allah, masih dimaafkan maksudnya. Apalagi ikhwan yang tauhidnya sama, ininya sama, ya memang banyak tidak samanya juga lantaran muara ilmunya berbeda. Kalau Allah dan nabinya tidak beda ya, ilmu sebagai sumber ilmu, tapi dari mana kemudian nyambung kepada nabi itu berbeda. Kalau Syiah mengambil dari Ahlul Bait, yaitu 13 maksum, 14 maksum ya seluruhnya sama nabi, bil khusus kepada 12 imam dan sahabat-sahabat yang tidak menyimpang daripada 12 imam ini. Tetapi kalau ikhwan atau saudara Ahlussunnah wal Jamaah mengambil dari semua sahabat, kecuali sahabat-sahabat yang barangkali murtad dan sebagainya. Ala kulli hal saya tidak tahu apakah itu ada atau tidak. Memang perlu pendalaman. Memang saya pernah baca di Sahih Bukhari bahwa Rasulullah pernah berkata, saya baca sendiri itu bukan nukilan, yaitu di hadis Bukharinya, Rasulullah pernah berkata, saya di akhirat nanti berdiri di dekat telaga, kemudian memberi minum orang-orang Islam, muslimin. Kurang lebih demikian. Kemudian datang sekelompok orang yang ketika akan kuberi minum dilarang oleh Allah. Kemudian saya berkata kepada Allah, Allahumma ashabi, ashabi. Ya Allah, mereka ini sahabatku, sahabatku. Lalu Allah menjawab, nah, betul mereka, bala kalau nggak salah, bukan nah, bala kalau nggak salah, betul ya Muhammad, mereka memang sahabatmu, tetapi engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau, artinya setelah engkau meninggal. Ada tulisannya hadis itu ekstrim banget. Mazalu murtadun. Mereka tetap dalam kekafiran. Jadi mereka menjadi murtad kembali. Itu dalam Sahih Bukhari.
Cuman kalau diungkit-ungkit nanti jangan-jangan Bukharinya terus dibilang Syiah antar, karena meriwayatkan hadis yang mengkafirkan sahabat. Ala kulli hal, jadi itu perlu pembahasan khusus ya mengenai itu. Kita sekarang membahas ilmu ini. Jadi puasanya orang yang Imam Ali pernah ya sama dengan tadi ya, mengatakan bahwa eh, tahajudnya, munajatnya orang yang jahil, tidurnya orang yang yakin lebih afdol ketimbang tahajudnya orang yang dalam keadaan ragu. Ini hampir sama dengan ini. Tidurnya orang yang alim lebih afdal ketimbang tahajudnya orang yang tidak alim. Artinya orang yang tidak tahu. Tidak tahu itu ya keraguan. Ala kulli hal. Jadi di sini banyak sekali, dan itu sekedar beberapa contoh yang perlu saya ingatkan kembali di sini kepada beberapa hal sehingga nanti sampai pada suatu kesimpulan yang insya Allah saya harapkan dapat memacu kita semua. Namun sebelum itu saya akan sedikit mengingatkan kepada pembahasan-pembahasan yang telah lalu mengenai tinjauan filosofisnya daripada ilmu ini. Di sini memang ya barangkali bukan ciri khusus, tetapi karena memang pada awalnya ikhwan meminta untuk ya sedikit mencampuri filsafat, maka menjadi ciri daripada pengajian di sini sedikit ada pembahasan filsafatnya, tetapi ya ala qadrim kan sesuai dengan kemampuan yang ada. Tinjauan filsafatnya atau tinjauan ilmu, tinjauan filosofi daripada ilmu ini dibahas dalam buku-buku filsafat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, yang sebagiannya sudah tersampaikan secara secara cerai-berai dalam pengajian rutin kita selama ini. Sebelum mendefinisikan ilmu, sebelum kita definisi ilmu itu apa, lebih mudahnya kita bagi-bagi dulu ilmu itu. Pembagian pertama itu bermula dari asal muasal manusia mencapai ilmu atau macam-macam kategori daripada ilmu yang didapatkan oleh manusia sejak usia kecil. Untuk itu ilmu terbagi menjadi 4. Pertama ilmu panca indera, kemudian ilmu hayal, kemudian ilmu waham, kemudian ilmu akal. Ilmu panca indera adalah ilmu-ilmu yang didapat hanya melalui panca indera kita. Seperti dia melihat langit, melihat gunung, melihat ayah, ibu, mendengar suaranya, mendengar suara burung dan sebagainya, yang semuanya itu misalnya merasakan panas juga, pedas, asin, manis, pokoknya melalui panca indera yang terekam dalam akal kita. Itu disebut ilmu panca indera, artinya ilmu yang didapatkan melalui panca indera. Kemudian ilmu hayal. Ilmu hayal ini adalah ilmu di mana kita membandingkan ilmu-ilmu yang didapat dari panca indera tadi, satu sama yang lain dibanding, atau kadang-kadang dirakit, digabungkan. Kalau dibandingkan maka akan menghasilkan misalnya suatu hasil-hasil
yang berupa ilmu juga. Misalnya gula lebih manis misalnya dari misalnya ya dari jeruk umpamanya. Ayah lebih tinggi dari ibu, gunung misalnya lebih besar dari rumah dan sebagainya. Itu juga merupakan ilmu dia yang didapatkan melalui hayal tadi. Kemudian juga merakit-rakit, menggabung-gabung. Misalnya dia menggabung warna hitam dengan misalnya celana, kemudian putih dengan baju, sehingga dia misalnya minta sama ayahnya baju hitam bawahnya, putih atasnya misalnya. Dia merakit itu di antara baju dan hitam dan sebagainya. Nah, dalam pekerjaan hayal ini kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang dalam istilah umumnya betul-betul hayal. Artinya menghasilkan sesuatu yang tidak bersifat ilmiah atau ilmu. Misalnya dia merakit emas dengan gunung, mutiara dengan gunung, berlian dengan gunung, sehingga dia membayangkan berlian, gunung berlian, atau misalnya duit dengan air hujan, kemudian dia bayangkan hujan duit. Memang hal-hal ini tidak seluruhnya semuanya tidak seluruhnya terus kemudian tidak berharga ya, walaupun tidak menghasilkan apa-apa, tetapi dalam kreasi membikin atau membuat syair atau ya membuat kata-kata yang indah, hayal ini banyak sekali berfungsi. Misalnya misalnya ya wajahmu berkilau seperti rembulan umpamanya. Itu kreasi-kreasi semacam itu. Dan dalam doa juga kepada Allah itu kata-kata yang baik, walaupun itu sebenarnya kalau kita inginkan secara hakikatnya merupakan satu kesyirikan, tapi kalau kita hanya menyimpulkan saja tidak menjadi masalah. Misalnya misalnya ya turunkan cahayamu misalnya, atau perlihatkanlah kepadaku cahayamu yang dapat misalnya menyinari dada ini, yang dapat misalnya menenteramkan dan memporak-porandakan tataran maksiat di dada ini misalnya, semacam itu didapatkan dari hayal tadi. Kemudian ilmu waham ini satu ilmu yang tidak berhubungan dengan materi secara langsung dan tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang dan sebagainya. Yang berupa maknawi, yang berupa secara maknawi, misalnya cinta kasih, marah, sayang, benci. Nah, itu merupakan suatu ilmu lain yang didapat oleh seseorang melalui daya waham yang disebut ilmu waham. Kemudian ilmu akal. Nah, ilmu akal ini sebenarnya merupakan pengembangan daripada ilmu-ilmu sebelumnya. Jadi yang sudah dipunyai dikembangkan lagi bagaimana supaya bisa jadi berkembang. Maka itu kalau dulu senjata masih berupa pedang, sekarang sudah berupa bom atom misalnya. Dikembangkan lagi dan mengoreksi kerja daripada ilmu-ilmu sebelumnya. Ilmu-ilmu sebelumnya itu dikoreksi oleh ilmu akal ini. Apakah rakitan yang dilakukan ilmu hayal itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dan sebagainya, itu dilakukan oleh tingkatan yang keempat ini, yaitu ilmu akal. Satu lagi pembagian daripada ilmu ini, nah yaitu dibaginya ilmu kepada dua, yaitu futuli dan futuri. Ini yang bagi ingin detailnya nanti barangkali seminggu atau 2 minggu lagi. Bukan, kalian dipromosi. Nah, barangkali logikanya sudah bisa dibeli. Nah, ini semuanya nanti dapat dilihat secara rincinya di sana. Iya, sekalian. Sekarang kan kullu syai bisnis. Udah, ini yang dengerin rekaman jangan marah ya, atau jangan ketawa, insya Allah.
Tapi tidak berani. Bisa bilang jangan beli, tidak beli aja. Ala kulli hal, dalam buku yang eh, diberi judul Ringkasan Logika Muslim, cuman masih jilid 1, tapi ini ada di situ secara lengkap. Husuli sama huduri. Kalau husuli itu adalah ilmu yang didapat melalui panca indera tadi, yaitu melalui gambar. Jadi kalau kita mau mengetahui gunung, itu bukan gunungnya yang kita masukkan ke akal kita, melainkan gambarnya saja. Suara halilintar bukan suara halilintarnya yang dimasukkan ke akal kita, melainkan rekamannya saja. Manis, panas. Ketika kita menyentuh api, otak kita tidak panas, akal kita tidak panas. Ya. Artinya ketika kita mengetahui panasnya api itu, ketika kita mengingat bahwa api panas, akal kita tidak merasakan panas, sebab yang direkam di sana, yang ditaruh dan dijadikan jadikan tabungan ilmunya adalah ilmu husuli, yaitu yang melalui fotokopinya, gambarnya. Artinya bukan aslinya. Ilmu ini yang nanti dikembangkan dalam logika dan filsafat. Kenapa? Karena ilmu ini bisa salah. Bisa salah. Lantaran yang datang adalah gambarnya. Sehingga apakah betul misalnya apa saja yang kita lihat itu merupakan satu kenyataan? Apa tidak? Apa betul yang kita pahami tentang alam ini? Apa betul yang kita pahami tentang manusia? Apa betul yang kita pahami tentang Al-Quran? Apa betul yang kita pahami tentang Nabi? Apa betul yang kita pahami tentang imam? Apa betul yang kita pahami tentang semuanya yang dapat kita lihat? Itu nanti akan dipermasalahkan. Apakah yang kita ketahui itu sesuai dengan hakikat senyatanya? Di situ biasanya dibahas dalam filsafat, di mana filsafat membahas hakikat wujud. Kalau ilmu huduri itu tidak mungkin salah. Ilmu huduri tidak mungkin salah. Lantaran apa sih ilmu huduri itu? Ilmu huduri adalah datangnya sesuatu, bukan datangnya gambarnya, bukan datangnya fotokopinya, bukan, tapi datangnya sesuatu itu. Misalnya Anda tahu bahwa Anda ada. Anda tahu bahwa Anda marah. Anda tahu bahwa Anda lapar. Seluruh yang Anda ketahui itu bukan gambarannya, tapi hakikat laparnya, hakikat marahnya, hakikat cintanya, hakikat diri Anda, sehingga Anda ketahui bahwa saya ada. Nah, itu semuanya termasuk ilmu huduri. Dan ilmu non materi, artinya yang tidak material, ilmunya semuanya huduri. Malaikat misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya ilmu huduri. Maka dari itu ilmu mereka tidak mungkin salah, karena hakikatnya yang datang. Kalau kita enggak, gambar hakikatnya, fotokopinya, rekamannya, sehingga apakah sesuai dengan hakikatnya apa tidak, nah itu dipermasalahkan. Ya, bagaimana? Rasul sama. Jadi rasul pengetahuannya adalah husuli, ya kan? Kemudian ada yang huduri, sama seperti kita, cuman lebih banyak nabi. Kalau saya katakan bahwa ilmu husuli ada kemungkinan salah, itu bukan berarti itu salah. Artinya kemungkinannya ada, tapi tidak mesti salah ilmu husuli. Jadi kalau nabi punya ilmu husuli misalnya, tidak mesti ilmu beliau salah misalnya, tidak demikian. Tetapi secara globalnya ilmu usul itu bisa saja tidak sesuai dengan kenyataannya. Tetapi karena Nabi adalah sebagai lidah Allah, tangan Allah, wakil Allah di muka bumi ini, maka setiap yang beliau ketahui mestilah sesuai dengan hakikat senyatanya.
Ala kulli hal. Kemudian ilmu huduri ya, hadirnya sesuatu itu. Ya, huduru syai' fi syai'. Kalau huduri, kalau husuli, huduru surat syai' fi dhihn, fil aql. Ya husulnya, husuli. Bukan husul itu ya bisa dikatakan hasil. Jadi hmm, hmm. Kemudian ada ilmu dari sisi ini aja sudah bisa di definisi ilmu itu. Yang satu tadi itu adalah ilmu yaitu hadirnya gambar sesuatu. Gambar di sini adalah bukan hanya mutlak gambar ya, melainkan rekaman juga masuk, panas, ini rekaman panas, rekaman semuanya. Yang penting bukan aslinya. Datangnya gambar sesuatu dalam akal kita. Tapi kalau huduri, datangnya sesuatu dalam sesuatu, pada sesuatu. Apakah sesuatu itu adalah roh kita sendiri, atau malaikat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi ini aja sebenarnya menunjukkan bahwa ilmu tidak bisa didefinisi. Sebab setiap satu esensi, misalnya ilmu, mestinya satu definisi. Tapi di sini dua definisi. Kemudian definisi sendiri di samping menjelaskan permasalahan, di samping memberikan batasan kepada yang didefinisi, sehingga definisi itu juga disebut batasan, dia juga merupakan penjelas daripada sesuatu yang didefinisi. Nah, dia memperjelas permasalahan, memperjelas sesuatu yang didefinisi, itu fungsi daripada definisi. Sementara ya, memperjelas sesuatu dan ya merincikannya dan semuanya itu tidak bisa kalau tidak dengan ilmu. Jadi kalau kita mau menjelaskan sesuatu perkara, menjelaskan apa saja, mesti pakai ilmu. Kalau demikian, ilmu ini sudah jelas, bahkan rajanya jelas. Karena ilmu ini nanti akan berfungsi untuk menjelaskan sesuatu. Oleh karenanya ilmu ini tidak mungkin dapat didefinisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ulangi bahwa salah satu fungsi definisi selain memberikan batasan, yaitu memperjelas. Nah, sementara kita tidak dapat memperjelas sesuatu kecuali dengan ilmu. Dengan demikian, karena ilmu fungsinya memperjelas sesuatu, maka dia harus jelas ilmu itu. Dengan demikian, maka ilmu jelas dengan sendirinya dan tidak perlu didefinisi. Bahkan kalau yang jelas didefinisi, malah semakin tidak jelas. Jadi definisi tadi, yaitu datangnya gambar sesuatu dalam akal atau datangnya sesuatu pada sesuatu, itu merupakan taudzih lafzi, merupakan penjelasan definisi kata, bukan definisi esensi, bukan definisi hakikat sesuatu, melainkan definisi yang berfungsi sebagai penjelasan kata saja, kayak kamus gitu, bukan filsafati. Kenapa sesuatu itu tidak bisa didefinisi? Sebab sebagaimana tadi saya katakan bahwa definisi itu memperjelas permasalahan, memperjelas yang didefinisi. Sementara ilmu nanti akan ini sebentar lagi kita akan bahas bahwa ilmu terbagi pada dua, yaitu salah satu bagiannya yaitu badihi dan nazari, daruri dan nazari. Daruri alias badihi, yaitu sesuatu yang mudah. Jadi dia untuk kita pahami tidak perlu menggunakan pikiran, cukup perhatian, sehat akal, sehat panca indera, tidak selalu ragu dan tidak berpikir. Jadi kalau 5 syarat ini dipenuhi, maka kita akan serta-merta mengetahui hal-hal yang tergolong kepada ilmu daruri, itu badihi.
Misalnya baju Anda apa? Putih. Gampang. Tinggal saya perlu perhatian, akal saya sehat. Kalau akal saya nggak sehat, Anda pakai baju putih, saya bilang hitam. Kalau nggak perhatian, ditanya juga nggak tahu. Tapi Pak itu pakainya apa yang tadi ngomong sama kau di warung? Wah, iya pakaiannya apa, nggak perhatian saya. Jadi syaratnya perhatian, sehat akal, kemudian sehat panca indera. Kalau orang buta jangan ditanya ini warnanya apa, biar putih dibilang hitam, ya kan? Kemudian tidak selalu ragu. Banyak karena orang mau apa namanya menggunakan akalnya semaksimal mungkin, akhirnya melampaui batas. Hal-hal yang mudah, hal-hal yang sudah jelas dia raguin lagi, akhirnya ya tidak jelas. Akhirnya dia tidak bakalan tahu sekalipun ilmu itu adalah ilmu mudah, daruri. Kemudian tidak dipikir. Saya 2 tambah 2 4. Kalau Anda pikir lagi apa betul 4. Pikir sampai seminggu miring, kan? Akhirnya bukan 4, 5 kali ragu. Jadi yang mudah jangan dipikir. Memang ciri daripada ilmu mudah ini tidak dipikir. Sering kita mikir misalnya Tuhan di mana? Padahal Tuhan ada, itu ilmu mudah. Artinya Tuhan pasti ada. Tapi jangan dilakukan di rumah, ntar bingung. Nah ya pasti ada yang buat. Ada yang buat. Loh, kalau Allah keki terus bisa ada, sering ada, ya kan? Kadang-kadang itu cuman jangan dipikir ini. Jadi kalau dipikir malah tambah hilang. Ya, yang penting sudah betul itu kaidah filsafatnya, badihi, mudah, jangan dipikir lagi. Ya, seakan-akan kalau dipikir Anda nanti merasa yang tadi tiduran di kasur sudah nggak di kasur lagi, udah melayang-melayang di angkasa sana. Gimana dulu Allah itu Pak? Sering ada langsung. Itu dipikir, ini tambah hilang. Jadi jangan dipikir. Ya, jadi kalau dalam istilah saya sama Mizat sering ngomong-ngomong, itu kembalikan ke muhkamnya. Kembalikan kepada muhkam. Seperti ayat Quran mutasyabihat, kembalikan ke muhkam. Jadi kembalikan yang sudah pasti, kaidah pastinya itu Anda pegang terus. Kalau nggak dipegang, ntar jalan ngendur, jatuh ke sandung, ntar jatuh. Terus ilmu nadari adalah ilmu yang perlu pikiran, yang tidak bisa diketahui dengan hanya sekedar perhatian, sehat akal, sehat panca indera, tidak ragu, tidak pikir. Nah ini justru perlu dipikir. Waalaikumsalam. Cuman bukan berarti yang namanya pikir itu adalah suatu yang mesti ruwet, ya, enggak. Pikir itu adalah perjalanan akal dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui. Anda sudah banyak informasi dalam pikiran Anda. Ketika Anda mendapat masalah, Anda mesti mencari informasi lagi, mencari lagi atau melihat lagi informasi yang Anda lihat, yang Anda punya. Anda ingat-ingat lagi, Anda cari apa ini kira-kira menyelesaikan masalah ini gimana caranya. Nah itu berpikir. Nah hal yang demikian tadi tidak harus yang ruwet. Misalnya hal-hal matematik yang pada awalnya merupakan gerak pikir, yang mungkin sekarang merupakan hal-hal badihi, hal-hal yang mudah, tetapi pada hakikatnya adalah dia adalah ilmu mudah, ilmu pikir. Nah, setelah kita ketahui bahwa ilmu ada yang mudah dan ada yang perlu pikiran, ilmu mudah dan ilmu perhitungan, maka ilmu-ilmu mudah tadi, sesuatu yang mudah kita ketahui tadi, tidak mungkin dapat didefinisi. Karena definisi sebagaimana maklum, dia memperjelas. Tapi ilmu mudah ini sudah jelas. Jadi kalau didefinisi, maka semakin hilang. Seperti memahami wujud, ada. Apa sih ada? Ada adalah yang tidak ada. Nah, kan ada, ya. Ada adalah yang tidak ada.
Untuk memahami yang tidak ada, perlu memahami ada. Apa itu yang tidak ada? Nah, perlu memahami ada sehingga ditidakkan. Ya, jadi akhirnya muter-muter. Yang tidak ada adalah ada. Lalu terus apa itu ada? Yaitu yang tidak ada. Yang muter-muter di situ. Karena dia sebenarnya sudah jelas. Itu tidak perlu didefinisi dan tidak mungkin bisa didefinisi. Kemudian ada lagi ilmu tasawuri dan tasdiki. Ilmu gambaran dan ilmu kepercayaan, ilmu keyakinan. Ilmu yang berupa gambaran adalah ilmu yang tidak perlu atau tidak yang belum atau yang tidak kita yakini kebenaran atau kesalahannya. Seperti misalnya langit. Kata-kata tunggal itu termasuk ilmu gambaran. Atau kalimat berita tetapi yang masih diragukan. Rumah Ahmad terbakar. Kalau saya masih ragu, itu tergolong kepada ilmu gambaran. Karena belum disertai dengan suatu keyakinan terhadap benar atau terhadap salahnya.